Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ingin tahu apa yang terjadi setelah kematian. Kematian adalah kenyataan bagi setiap kita manusia. Baik kita mau orang kaya, orang miskin, punya jabatan atau tidak punya jabatan, kita pasti akan mengalami kematian. Namun banyak di antara kita itu seringkali mungkin bertanya, apa yang terjadi setelah saya mati? Nah, di dalam iman Kristen, Alkitab memberikan petunjuk yang jelas dan penuh pengharapan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, serta juga peringatan serius bagi mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan merenungkan dan membahas secara rinci tentang apa yang terjadi setelah kematian menurut firman Tuhan. Kita perlu tahu kehidupan setelah kematian. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian manusia akan menuju salah satu dari tempat yang ada, yaitu bersama Tuhan dalam kemuliaan atau ke dalam penderitaan yang kekal. Nah, keputusan ini sepenuhnya tergantung pada hubungan seseorang dengan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus ada jaminan untuk hidup kekal. Namun bagi mereka yang menolak Yesus Kristus ada murka Allah yang tetap tinggal atas mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu tahu saat orang percaya meninggal, mereka akan bersama dengan Tuhan. Ketika orang percaya meninggal, jiwanya tidak tertidur atau menghilang, melainkan langsung masuk ke dalam hadirat Allah. 2 Korintus 5 ayat 6-8, selama kita tinggal di dalam tubuh ini, kita belum berada di rumah bersama Tuhan. Tetapi kita lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk tinggal bersama Tuhan. Filipi 1 ayat 23, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Ini berarti bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir, melainkan awal dari kebersamaan yang kekal bersama dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan membahas tentang kebangkitan dan tubuh yang dimuliakan. Meskipun jiwa orang percaya langsung bersama dengan Tuhan, tapi tubuh mereka tetap di bumi hingga saat kebangkitan nanti. Pada saat kedatangan Kristus kembali, tubuh orang percaya akan dibangkitkan dan dimuliakan. 1 Korintus 15 ayat 52-53. Orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua diubah. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Lalu kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu Tuhan di udara. Ini adalah pengharapan besar bagi orang percaya, yakni tubuh baru yang tidak akan binasa, tidak sakit, dan tidak mati lagi. Bapak Ibu Saudara. Lalu kita perlu melihat bagaimana nasib orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus juga akan mengalami sesuatu setelah kematian, tetapi sangat berbeda. Nah, kita melihat dalam Lukas 16 ayat 22-24, Yesus menceritakan tentang seorang kaya yang meninggal dan langsung masuk ke dalam penderitaan. Lukas 16 ayat 22-24 itu mengatakan orang kaya itu mati dan dikubur, dan sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Aku sangat menderita di dalam api ini. Jadi ini menunjukkan bahwa penderitaan dimulai segera setelah kematian bagi mereka yang tidak percaya. Namun ini belumlah akhir dari segalanya. Karena akan ada kebangkitan kedua bagi orang-orang ini yang akan disebut sebagai penghakiman terakhir. Nah, apa itu penghakiman terakhir dan takdir kekal? Pada akhir zaman semua manusia akan dibangkitkan dan dihakimi.
Wahyu 20 ayat 11-13. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 21 ayat 1. Orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam kematian yang kedua, lautan api yang kekal. Sebaliknya, orang-orang yang percaya akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi, kita tahu bahwa pilihan ada di tangan kita sekarang. Kita tidak bisa memilih setelah kita mati. Sekaranglah waktunya untuk menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan itu. Menerima Yesus bukan hanya tentang masa depan kekal, tetapi juga tentang hidup yang penuh damai, pengharapan, dan tujuan sejak sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara? Jadi dari apa yang tadi kita dengar, hal ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kekekalan. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan pergi? Surga atau lautan api? Hidup bersama Kristus atau terpisah darinya selama-lamanya? Jawaban dari pertanyaan itu hanya satu. Apakah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita renungkan, bertobat, dan percaya kepada Yesus hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya melalui Dialah kita bisa memiliki hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sadari saat ini, tanpa Yesus, kita tidak akan menerima kehidupan kekal itu. Mari kita mau sama-sama percaya bahwa lewat Yesuslah kita bisa mendapatkan kehidupan kekal dan kedamaian di dunia ini juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.